Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kuwaru TV. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang jujur aja penting banget buat kita tahu, terutama bagi para investor muslim. Kita akan coba bongkar soal adanya standar ganda dalam penyaringan saham syariah. Penasaran kan? Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Kita kan sering banget dengar istilah saham syariah. Tapi sebetulnya, apa sih yang bikin sebuah saham itu jadi syariah? Apa bedanya sama saham biasa? Intinya sih gampang. Saham syariah itu adalah saham dari perusahaan yang cara kerja dan keuangannya nggak melanggar prinsip-prinsip Islam. Dan landasannya ini kuat banget loh. Al-Quran, Sunnah, dan juga hasil pemikiran para ulama yang kita sebut ijtihad. Jadi ini bukan aturan main-main. Nah, ini dia pilar-pilarnya. Ada beberapa dosa besar dalam keuangan yang harus dihindari. Jelas nggak boleh ada bunga atau riba. Nggak boleh ada ketidakpastian yang berlebihan atau goror. Dan tentu nggak boleh ada unsur judi atau maisir. Satu lagi yang paling jelas, bisnis utamanya nggak boleh jualan barang haram. Ibaratnya, ini tuh kayak stempel halal buat perusahaan. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana caranya sebuah perusahaan bisa dapat stempel halal ini? Ternyata prosesnya nggak sesimpel itu loh. Ada 2 lapis penyaringan super ketat yang harus dilewati. Lapis pertama namanya screening kualitatif. Di sini yang dilihat adalah jenis bisnisnya. Jualan apa, jasanya apa, halal nggak? Kalau di sini lolos, baru deh masuk ke lapis kedua, screening kuantitatif. Nah, di sini laporan keuangannya yang dibedah. Dilihat rasio utangnya, pendapatan non-halalnya gimana. Dua-duanya harus lulus, baru deh sahamnya bisa dapat cap syariah. Nah, disinilah inti pembahasan kita. Kita mungkin mikir, ya namanya aturan syariah pasti sama di seluruh dunia kan. Tapi faktanya, sebuah saham yang dapat cap halal di Indonesia belum tentu dianggap halal di pasar global. Loh, kok bisa? Jawabannya, ternyata enggak. Dan perbedaannya ini bukan cuma beda tipis-tipis loh, cukup signifikan, dan inilah yang seringkali bikin kita sebagai investor jadi bingung. Yuk kita lihat langsung bedanya di mana. Kita mulai dengan saringan pertama ya, soal jenis bisnisnya. Coba deh perhatikan tabel ini. Sektor hiburan atau entertainment, kalau di Indonesia lewat Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI, itu masih boleh. Tapi kalau kita lihat standar global kayak Dow Jones Islamic Market atau FTSE, wah itu dilarang keras. Sama juga dengan bisnis persenjataan. Ini bukti nyata pertama, aturannya beda. Perbedaannya makin kelihatan pas kita masuk ke saringan keuangan. Lihat deh, batas toleransi untuk pendapatan non-halal. Indeks-indeks global itu ketat banget, maksimal cuma 5%. Sementara di Indonesia, batasnya 10%. Artinya apa? Di sini, perusahaan bisa punya porsi pendapatan dari sumber abu-abu 2 kali lipat lebih banyak. Dan hebatnya, masih dianggap syariah. 2 kali lipat lebih longgar. Dan coba lihat yang ini mungkin yang paling mencolok. Rasio utang berbasis bunga. Standar global itu rata-rata di bawah 33%. Di Indonesia jauh lebih tinggi, sampai 45%. Ini perbedaan yang sangat besar. Artinya, sebuah perusahaan bisa dengan gampang gagal di saringan syariah internasional, tapi di Indonesia malah lulus dengan aman. Pasti kita jadi bertanya-tanya, kok bisa sih bedanya sejauh ini? Padahal kan sumber hukum Islamnya sama. Nah, sekarang mari kita coba telusuri akar masalahnya. Jadi, ini dia kuncinya. Di dunia keuangan syariah itu nggak ada satu otoritas tunggal yang universal. Nggak ada semacam paus atau wasit pusatnya gitu. Setiap negara, setiap lembaga punya dewan ulamanya sendiri-sendiri. Nah, penafsiran mereka atau ijtihad mereka inilah yang bisa berbeda, bisa karena pengaruh mazhab, kondisi ekonomi lokal, dan banyak faktor lainnya. Bahkan sampai ke hal-hal teknis pun ada perdebatan. Contohnya, waktu menghitung rasio utang, mau pakai pembagi apa? Ada yang pakai total aset, ada yang pakai kapitalisasi pasar. Total aset itu lebih stabil, tapi datanya bisa jadi udah agak lama. Kalau kapitalisasi pasar itu nilainya real time, tapi ya gitu, bisa naik turun drastis gara-gara sentimen pasar. Cuma karena beda penggaris ini aja, hasilnya bisa beda jauh untuk perusahaan yang sama. Oke, setelah kita tahu semua perbedaan ini, terus apa dampaknya buat kita? Buat Anda sebagai investor yang ingin berinvestasi sesuai prinsip syariah. Dampak yang pertama, dan ini yang paling jelas, adalah inkonsistensi. Sampai-sampai ada kasus loh, seorang ulama yang sama
Karena duduk di dua dewan syariah yang berbeda, bisa bilang satu perusahaan itu syariah untuk indeks A, tapi nggak syariah untuk indeks B. Ini kan aneh banget dan jadi masalah besar. Nah, akibatnya tentu saja kita sebagai investor jadi bingung, jadi timbul ketidakpastian. Kita jadi ragu. Jadi standar mana yang paling benar? Atau investasi saya ini sebenarnya udah 100% bersih belum ya? Wajar kan kalau kita bertanya-tanya seperti itu? Poin krusialnya adalah kalau ini terus-terusan terjadi, bisa menggerus kepercayaan atau kredibilitas industri keuangan syariah itu sendiri. Kalau aturannya aja bisa beda-beda di tiap tempat, gimana investor bisa percaya sepenuhnya? Ini bisa jadi penghambat pertumbuhan pasar modal syariah secara global. Ada kutipan yang bagus banget dari Catherine Ho yang merangkum masalah ini. Dia bilang, status syariah sebuah perusahaan itu harusnya berubah kalau emang bisnisnya yang berubah. Misalnya, dari jualan baju jadi jualan minuman beralkohol. Nah, itu baru wajar statusnya berubah. Bukan berubah cuma gara-gara kita ganti metode penyaringannya. Masuk akal banget kan? Lalu, apa solusinya? Di tengah semua keragaman ini, banyak ahli dan praktisi yang menyuarakan satu hal, harmonisasi. Yaitu sebuah gerakan untuk menciptakan satu standar universal yang bisa diterima dan digunakan di seluruh dunia. Kalau standarisasi ini beneran terwujud, manfaatnya bakal luar biasa. Investor di seluruh dunia bakal dapat kejelasan yang sama, jadi nggak ada lagi kebingungan. Ini juga bisa memperkuat kredibilitas industri keuangan syariah secara fundamental dan pastinya bisa mendorong pertumbuhannya jadi lebih pesat lagi di panggung dunia. Nah, ini jadi pertanyaan penutup untuk kita renungkan bersama. Coba kita bayangkan, kalau ada satu aturan main syariah yang sama dan diakui di seluruh dunia. Kira-kira pasar modal syariah bakal jadi sekuat dan sebesar apa ya potensinya? Sekian pembahasan kita kali ini terkait standar ganda dalam penyaringan saham syariah. Semoga ini bisa jadi wawasan baru yang bermanfaat buat Anda semua. Jangan lupa share dan like ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.